Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar anakku yang soleh? Semoga semuanya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang hadiah. Yang sebelumnya telah kita pelajari tentang sedekah dan hibah. Hari ini kita akan belajar indahnya berbagi dengan hadiah. Pernahkah Ananda menerima hadiah? Pasti pernah dong. Pernahkah Ananda memberikan hadiah? Semoga pernah. Nah, apa sih hadiah itu? Nah, mari kita mengawali perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini yang pertama adalah pengertian hadiah, yang kedua dalil dan hukum hadiah, yang ketiga syarat dan rukun hadiah, yang keempat manfaat hadiah, dan yang kelima adalah persamaan dan perbedaan antara sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, anak-anak sekalian, kita masuk dulu. Yang pertama adalah pengertian hadiah. Apa sih itu hadiah? Ternyata hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan dan memberikan penghargaan atas prestasi yang diraih. Nah, sudah ditahukan hadiah itu adalah pemberian. Ya, namun pemberian hadiah itu biasanya karena satu, orang itu dimuliakan atau orang itu orang terpandang atau terhormat ketika kita undang, ya, tiba-tiba dia datang, itu sesuatu yang membanggakan sehingga kita memberikan hadiah. Kemudian orang itu memiliki prestasi, apakah karena dia peringkat atau lomba, ya, memenangkan lomba dan sebagainya, maka biasanya diberikan hadiah. Nah, dengan kata lain, Islam menganjurkan untuk saling memberikan hadiah. Jadi kita itu dianjurkan, ya, untuk saling memberikan hadiah, karena hadiah akan menumbuhkan rasa cinta sesama muslim serta persatuan dan kesatuan umat. Saya ingin tanya Ananda, orang yang pernah memberikan hadiah kepada Ananda, apakah Ananda semakin cinta atau semakin tidak cinta? Jawabannya pasti semakin cinta. Seperti itulah hadiah. Hadiah itu akan menumbuhkan rasa cinta di antara kita. Ketika diberi hadiah oleh seseorang, hendaklah kita menerimanya dengan senang hati, ya. Jangan sampai kita diberi hadiah justru kita yang merasa tidak enak dan sebagainya. Harus kita terima karena itu adalah pemberian dari seseorang, dan berusaha membalas hadiah tersebut. Kita harus berusaha membalas hadiah tersebut meskipun tidak langsung seketika itu. Minimal kita doakanlah orang yang memberikan hadiah kepada kita. Nah, Anda sekalian, kita lihat bagaimana hukum dan dalil hadiah. Yang pertama, bahwa hukum hadiah itu adalah sunnah. Berarti dianjurkan, ya. Diperintahkan untuk menerima hadiah apabila tidak ada yang syubhat atau haram. Jadi kalau hadiah yang diberikan itu adalah hadiah yang baik, tidak ada syubhat, tidak ada haram di dalamnya, maka kita diperintahkan untuk menerimanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wala taruddul hadiyata wala tadribul muslimin." Rawahu Muslim. Artinya, penuhilah panggilan orang yang mengundangmu, janganlah engkau menolak hadiah, dan jangan pula memukul orang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi di dalam hadis ini, Ananda sekalian, ada 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai orang muslim sesuai perintah Rasulullah. Yang pertama adalah penuhilah panggilan orang yang mengundangmu. Jadi kalau ada teman kita, keluarga kita, sahabat kita yang mengundang, maka sebaiknya kita menghadiri undangan itu. Ya, kedua adalah janganlah engkau menolak hadiah.
Ya, jadi ketika kita diberikan hadiah, ketika hadiah itu tidak ada syubhat, tidak ada haram di dalamnya, maka kita harus menerimanya dengan senang hati. Kemudian wala tadribul muslimin, ya, dan jangan pula memukul orang Islam. Ya, ini artinya kita harus berkasih sayang antar sesama umat Islam. Itulah hadis yang pertama. Kemudian dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allahu syai'an min hadzal mal min ghairi ayyas'alahu falyaqbal fa inna ma huwa rizqun sa'akahu Allahu ilai." Rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa memintanya, maka hendaklah dia menerimanya, karena hal itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Anak-anak sekalian, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang ada sesuatu yang tidak pernah kita impi-impikan, tiba-tiba saja datang. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka darinya itu ketika diberikan oleh Allah, maka kita harus menerimanya, ya. Anda sekalian, karena itu adalah sebuah hadiah, ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya adalah masih terkait dengan dalil hadiah. Ini banyak-banyak ya tentang hadiah. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Suratul Baqarah ayat 272. Artinya, dan kamu tidak menafkahkan melainkan karena mencari keridhaan Allah, dan sesuatu yang kamu belanjakan kelak akan disempurnakan balasannya, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya. Masya Allah, anak-anak sekalian, siapa yang menafkahkan, siapa yang membelanjakan, siapa yang menghadiahkan, siapa yang menghibahkan, apalagi mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyempurnakan balasannya, sedang Allah tidak akan menganiaya. Artinya tidak akan merugi orang yang bersedekah, tidak akan merugi orang yang berhibah, dan tidak akan merugi orang yang memberikan hadiah, selama hadiah yang diberikan itu niatnya karena jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat lain, tahadu fa innal hadiyata tuzhibu wa haras sadri. Artinya, saling memberilah kamu hadiah, karena pemberian itu dapat menghilangkan sakit hati dan dengki. Ya, kalau kita memiliki penyakit sakit hati, dengki kepada orang lain, maka saling memberi hadiahlah. Ya, kadang-kadang kita tidak senang dengan seseorang, tapi orang tersebut memberikan kita hadiah, ya, memberikan kita hadiah sampai akhirnya rasa dengki itu berubah menjadi rasa sayang. Inilah inilah sebuah keutamaan dari memberikan hadiah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah yaqbalul hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Rawahu Bukhari. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan memberikan balasan atau hadiah yang baik atasnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasulullah pernah menerima hadiah dan memberikan balasan atau hadiah yang lebih baik
ya. Jadi dikasih hadiah, kemudian dia membalas hadiah itu dengan hadiah yang lebih baik. Inilah ya indahnya Islam. Ketika kita diberi, maka hendaknya kita berusaha juga membalasnya. Kalau tidak mampu sekarang, ya bisa besok, lusa, dan seterusnya. Yang jelas kita niat untuk membalasnya. Kalaupun kita tidak bisa membalas apa-apa, minimal sekali kita doakan orang yang memberikan kita hadiah. Oke, Anda sekalian, kita lanjut. Yang ketiga adalah syarat dan rukun hadiah. Kita lihat orang yang memberi hadiah, syaratnya orang yang memiliki benda itu. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau kita memberikan hadiah, maka benda yang diberikan itu adalah betul-betul milik kita, bukan milik orang lain. Ya, jangan sampai kita memberikan hadiah tetapi hadiah yang diberikan itu adalah miliknya orang. Tidak boleh. Dan yang berhak mentasyarrufkan atau memanfaatkannya. Ya, kemudian yang kedua adalah orang yang diberi hadiah, syaratnya yang berhak memiliki. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang kita berikan hadiah tetapi orang itu tidak ada, ya berarti orang itu tidak berhak memiliki, atau orang itu tidak sehat akalnya, ya, atau masih dalam kandungan. Kita memberikan hadiah, ya lebih baik ibunya yang kita kasih hadiah, ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya akad atau ijab dan qabul. Ya, ijab dan qabul. Kemudian barang yang diberikan syaratnya adalah barang yang dapat dijual atau barang tersebut memiliki nilai. Nilai. Inilah syarat dan rukun hadiah. Nah, selanjutnya persamaan dan antara sedekah, hibah, dan hadiah. Setelah memahami ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah, coba sekarang analisis. Yang pertama, persamaan sedekah, hibah, dan hadiah. Apa persamaan dari ketiga hal tersebut? Anda bisa menulis di HP, langsung di chat ke WA pribadi saya, dengan terlebih dahulu menulis nama dan kelasnya, atau bisa juga ditulis di buku latihannya. Ya, terserah Anda mana yang mudah. Yang kedua, perbedaan sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, apa pula perbedaan dari ketiga hal tersebut? Jadi persamaan dan perbedaan. Silakan Ananda kembali, bisa di HP, bisa juga ditulis di buku latihan. Setelah ditulis baru kemudian dikirim ke WA pribadi saya. Ya. Nah, selanjutnya adalah tugas praktik. Tulis pengalaman kamu yang terkait dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Ananda tentu banyak pengalaman dalam kehidupan kita. Mari kembali kita mengingat-ingat masa lalu yang pernah kita alami. Pernahkah Ananda bersedekah? Atau pernahkah orang memberikan sedekah kepada Ananda? Ya, silahkan dicatat. Lagi-lagi boleh langsung di HP dikirim ke WA pribadi saya. Bisa juga di buku latihan dulu ditulis, baru nanti setelah selesai baru dikirim. Pernahkah Ananda menerima hibah atau memberikan hibah? Ya, kalau pernah ditulis, kalau tidak pernah tidak usah ditulis. Kemudian hadiah. Pernahkah Ananda menerima hadiah? Hadiah kapan itu? Ya, kegiatan apa itu? Ataukah Ananda sendiri pernah memberikan hadiah? Nah, kapan dan seperti apa? Silakan ditulis pengalamannya sebanyak-banyaknya. Ya, sekarang kita ingin mengingat-ingat sejarah yang berlalu. Oke. Yang kedua adalah tugasnya membaca kisah inspiratif. Nah, kisah inspiratif dengan judul Tangan dan Sedekah Sepotong Roti. Ya, ini ada di dalam buku fikih yang terbaru. Di pertemuan pertama saya sudah kirim link untuk mendownload bukunya. Itu pas berada di halaman 109. Jadi judulnya adalah Tangan dan Sedekah Sepotong Roti. Itulah tugas praktik yang diharapkan Ananda bisa selesaikan. Dan insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan melakukan penilaian harian. Ya, tentu materinya terkait dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Selamat Ananda bekerja.
dan selamat belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semakin cinta akan saling berbagi, baik melalui sedekah, melalui hibah maupun melalui hadiah. Tentunya kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.